Banyak yang bilang kalau telat beli emas sekarang itu langkah yang salah. Tapi jujur saja, melihat angka di monitor hari ini cukup bikin jantung berdebar. Per hari ini, 13 Januari 2026, harga emas sudah menyentuh 2,6 juta rupiah per gram dengan harga dunia yang bertengger di angka 4.594 dolar. Angka yang jauh melompat dibanding akhir Oktober 2025, lalu yang masih di level 3.947 dolar. Di tengah lonjakan yang ugal-ugalan ini, apakah kita harus tetap beli atau justru ini jebakan? Ayo, kita bedah strateginya supaya tabunganmu tetap aman dan nggak jadi korban FOMO. Kenaikan harga emas yang kita saksikan hari ini bukan sekadar angka acak yang mendadak muncul di layar ponsel kamu. Kalau kita coba tarik mundur sedikit, tepatnya 3 hari lalu di tanggal 10 Januari, harganya memang sudah di angka 2,6 juta per gram. Tapi indeks emas dunia saat itu masih berada di level 4.509 dolar. Bandingkan dengan hari ini yang sudah menembus 4.594 dolar. Selisih ini menunjukkan adanya tekanan permintaan yang sangat masif dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai investor, kita harus jeli melihat ini. Apakah kenaikan ini murni karena nilai tukar rupiah yang melemah, inflasi global yang semakin liar, atau justru ini adalah panic buying dari masyarakat yang takut ketinggalan momen? Memahami psikologi di balik angka ini penting banget, supaya kita nggak cuma jadi penonton yang ikut-ikutan lari tanpa tahu arah, tapi bisa tetap berdiri tenang sambil memegang kendali atas dompet kita sendiri. Biasanya setiap kali grafik harga emas mulai tegak lurus ke atas, psikologi penonton akan terbelah menjadi dua kubu yang sangat kontras. Kubu pertama adalah mereka yang merasa sangat cemas dan akhirnya memutuskan untuk borong habis-habisan karena takut besok harganya makin nggak terjangkau. Ini yang sering kita sebut sebagai sindrom FOMO. Sementara di sisi lain, ada kubu kedua yang hanya bisa gigit jari, terus-terusan menyesal kenapa nggak beli sejak akhir Oktober 2025, lalu saat harga dunia masih di angka 3.947 dolar. Penyesalan ini seringkali berujung pada keputusan impulsif yang berbahaya. Masalahnya, pasar investasi itu nggak peduli dengan rasa penyesalan kita. Kalau kita bergerak hanya berdasarkan rasa iri melihat orang lain cuan, atau rasa takut kehilangan momen, kita justru sedang menaruh diri kita dalam risiko finansial yang sangat besar tanpa kita sadari sebelumnya. Padahal, dalam dunia investasi, emosi yang meledak-ledak itu adalah musuh nomor satu, bahkan lebih berbahaya daripada penurunan harga itu sendiri. Kalau kamu memutuskan beli emas hari ini, hanya karena melihat semua orang di media sosial pamer koleksi logam mulia mereka, itu adalah tanda peringatan yang harus kamu waspadai. Membeli di titik tertinggi atau pucuk, karena dorongan adrenalin hanya akan membuat kamu rentan saat terjadi koreksi harga nantinya. Bayangkan kalau besok lusa harga tiba-tiba mendingin, mental kamu pasti akan goyang. Itulah kenapa penting banget buat punya alasan logis sebelum transaksi. Investasi yang sehat itu harusnya bikin tidur kita lebih nyenyak, bukan malah bikin kita setiap 5 menit sekali buka aplikasi harga emas dengan tangan gemetar. Kita butuh rencana yang lebih dingin daripada panasnya harga pasar saat ini. Membeli emas saat harganya lagi pucuk, itu ibarat kamu memaksakan diri beli tiket konser di tangan calo tepat beberapa menit sebelum gerbang ditutup. Harganya sudah selangit dan risikonya sangat besar kalau ternyata pengalaman di dalam tidak sesuai ekspektasi. Kita harus belajar dari sejarah yang belum lama terjadi. Coba ingat kembali kejadian pada 30 Oktober 2025 lalu. Saat itu, harga emas dunia sempat terkoreksi dan turun ke level 3.947 dolar. Mereka yang nekat beli di harga tinggi tepat sebelum tanggal itu pasti sempat merasakan sensasi nyesek yang luar biasa ketika melihat nilai asetnya menyusut dalam semalam. Fenomena ini adalah pengingat keras bahwa harga emas tidak selalu bergerak naik dalam garis lurus. Ada kalanya pasar perlu bernapas dan turun sejenak. Jika kamu masuk di titik tertinggi tanpa perhitungan, kamu harus siap mental melihat angka di portofoliomu berubah menjadi merah untuk waktu yang cukup lama. Kunci utama untuk tetap tenang adalah dengan memahami kembali apa tujuan awal kamu membeli emas. Emas pada hakikatnya adalah aset untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang, bukan alat spekulasi untuk kaya mendadak dalam semalam. Kalau niat kamu membeli emas hari ini di harga 2,6 juta,
adalah untuk biaya pendidikan anak 10 tahun lagi, atau sebagai dana pensiun di masa depan, maka fluktuasi harga harian sebenarnya hanyalah riak kecil di tengah luasnya samudra. Namun, ceritanya akan sangat berbeda kalau kamu berharap bisa mendapatkan cuan besar hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Di harga setinggi ini, ruang untuk kenaikan drastis dalam jangka pendek biasanya mulai terbatas, sementara risiko koreksinya justru semakin lebar. Jadi, tanyakan lagi pada dirimu, apakah kamu seorang pelari maraton yang sabar atau sekadar pelari cepat yang sedang terburu-buru mengejar tren? Satu hal yang paling krusial dan seringkali dilupakan orang adalah soal sumber dana. Jangan pernah sekalipun membiarkan dana darurat, uang untuk cicilan rumah, atau bahkan uang dapur bulan ini dipakai untuk berspekulasi di harga 2,6 juta hanya karena merasa yakin harga akan naik lagi. Investasi emas itu harus menggunakan uang dingin, uang yang memang tidak akan kamu sentuh dalam jangka waktu minimal 3-5 tahun ke depan. Memaksakan diri membeli aset di harga puncak dengan uang panas itu bukan lagi disebut investasi, melainkan sedang berjudi dengan nasib finansial keluarga. Ingat, pasar emas punya logikanya sendiri dan tidak peduli seberapa butuh kamu akan uang tersebut bulan depan. Jangan sampai niat awal ingin mengamankan harta malah berujung pada kerugian besar karena kamu terpaksa menjual rugi saat ada kebutuhan mendesak di tengah harga yang sedang terkoreksi. Salah satu cara paling waras dan paling tenang untuk menghadapi harga yang lagi tinggi-tingginya adalah dengan menerapkan strategi dollar cost averaging atau teknik beli bertahap. Alih-alih kamu nekat menguras seluruh tabungan untuk beli 10 gram emas hari ini di harga 2,6 juta, coba bagi modal tersebut menjadi beberapa bagian kecil. Misalnya, kamu beli 1 gram setiap bulan secara konsisten, tanpa peduli harganya lagi naik atau turun. Dengan cara ini, kamu sebenarnya sedang melakukan diversifikasi waktu. Kamu akan mendapatkan harga rata-rata yang jauh lebih masuk akal dalam jangka panjang. Jika bulan depan harga terkoreksi, kamu justru untung karena bisa beli lebih murah. Strategi ini sangat efektif untuk melindungi asetmu dari guncangan harga yang tidak terduga, sekaligus memastikan kamu tetap punya cadangan amunisi kalau tiba-tiba pasar memberikan kesempatan diskon yang lebih besar. Manfaat terbesar dari teknik beli bertahap ini sebenarnya bukan cuma soal hitung-hitungan angka di atas kertas, tapi lebih kepada kesehatan mental kamu sebagai investor. Dengan mencicil, kamu nggak perlu lagi merasa terbebani atau cemas berlebihan setiap kali melihat berita ekonomi dunia. Kamu nggak perlu lagi tiap jam cek aplikasi harga emas hanya untuk memastikan hartamu nggak menguap akibat penurunan 1 atau 2%. Rasa tenang itu mahal harganya, dan strategi ini memberikannya secara gratis. Kamu jadi punya kendali penuh atas emosimu sendiri. Kamu tidak lagi didikte oleh pasar, tapi kamulah yang mengatur bagaimana uangmu bekerja. Di tengah ketidakpastian global tahun 2026 ini, memiliki rencana yang stabil adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mau bersabar dan tidak terburu-buru mengejar keuntungan sesaat. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa konsistensi itu jauh lebih berharga daripada mencoba menebak momentum pasar yang sering kali menipu. Pasar emas dunia yang menyentuh $4.594 hari ini mungkin terlihat sangat berkilau, tapi tanpa kedisiplinan, kilau itu bisa menyesatkan. Jauh lebih baik kamu memiliki sedikit emas yang dibeli secara rutin dengan uang sisa belanja yang sudah disisihkan, daripada memaksakan punya banyak emas, tapi hasil dari meminjam uang atau menggunakan dana yang seharusnya untuk kebutuhan pokok. Investasi itu tentang ketahanan, bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis finish. Jika kamu disiplin dengan strategi yang benar, emas akan menjalankan tugas alaminya sebagai pelindung kekayaanmu, apapun kondisi badai ekonomi yang sedang terjadi di luar sana. Memasuki tahun 2026 ini, cara kita memandang investasi logam mulia sudah jauh bergeser. Akses ke emas digital kini sudah sangat matang, transparan, dan jauh lebih mudah dijangkau oleh siapa saja. Ini bisa menjadi solusi penyelamat bagi kamu yang modalnya mungkin belum cukup untuk langsung membeli 1 gram fisik di harga 2,6 juta rupiah. Bayangkan, alih-alih harus menunggu uang terkumpul jutaan rupiah, sementara harga emas terus berlari meninggalkanmu. Kamu bisa mulai membeli pecahan emas mulai dari 10.000 atau 50.000 rupiah saja.
Emas digital bertindak sebagai jembatan yang memungkinkan kamu untuk tetap memiliki aset berharga ini secara bertahap tanpa harus merasa terbebani dengan nominal besar dalam satu kali transaksi. Ini adalah cara cerdik untuk tetap relevan di pasar yang sedang bergerak sangat dinamis. Keunggulan utama dari emas digital adalah fleksibilitasnya yang luar biasa, terutama di tengah tren kenaikan harga yang tajam seperti saat ini. Kamu bisa tetap masuk ke pasar dan mengamankan nilai uangmu tanpa harus menunggu tabunganmu mencukupi untuk membeli kepingan fisik. Jadi, ketika harga dunia melonjak ke level $4.594 seperti sekarang, kamu sudah memiliki posisi di dalam pasar, meskipun hanya dalam jumlah kecil. Tidak ada lagi alasan untuk merasa tertinggal hanya karena dana terbatas. Dengan emas digital, kamu bisa membeli secara real time saat melihat harga sedang sedikit turun di pagi hari dan langsung menyimpannya di dalam dompet digitalmu. Ini memberikan rasa memiliki yang kuat dan kepercayaan diri bahwa kamu sedang membangun masa depan finansialmu 1 miligram demi 1 miligram setiap harinya. Namun, meskipun aksesnya terasa sangat mudah seperti berbelanja di marketplace, kamu tetap tidak boleh lengah sedikit pun. Keamanan adalah harga mati. Pastikan platform atau aplikasi emas digital yang kamu pilih sudah terdaftar secara resmi dan diawasi ketat oleh BAPBTI. Jangan sampai niat awalmu untuk membeli aman malah berakhir pilu karena uangmu dibawa lari oleh aplikasi bodong yang hanya memberikan janji manis tanpa jaminan fisik yang nyata. Ingat, emas digital yang asli harus memiliki jaminan emas fisik yang disimpan dengan aman di brankas penyedia layanan. Jadi, sebelum kamu mentransfer uangmu, luangkan waktu sejenak untuk mengecek legalitasnya. Jangan tergiur dengan iming-iming harga yang jauh di bawah harga pasar, karena di dunia investasi, kalau sesuatu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang ada yang tidak beres di baliknya. Mungkin kamu sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa sih harga emas dunia bisa sampai ugal-ugalan menembus angka $4.594? Fenomena ini sebenarnya adalah sebuah alam besar bagi ekonomi global. Secara historis, emas seringkali dianggap sebagai barometer kecemasan dunia. Ketika angka ini melonjak tajam, itu adalah sinyal kuat bahwa kondisi ekonomi di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi karena ketegangan geopolitik yang memanas, ketidakpastian kebijakan suku bunga di Amerika, atau kekhawatiran akan resesi yang kembali menghantui. Di saat-saat penuh ketidakpastian seperti ini, para investor besar di seluruh penjuru dunia mulai kehilangan kepercayaan pada aset berisiko seperti saham atau kripto, dan mereka secara serentak memindahkan kekayaan mereka ke pelabuhan aman atau safe haven, yaitu emas. Jadi, kenaikan harga yang kamu lihat hari ini adalah hasil dari akumulasi ketakutan dan strategi perlindungan nilai orang-orang di seluruh dunia. Hal menarik lainnya yang perlu kita sadari adalah pergerakan paus atau institusi besar di balik layar. Ketika bank-bank sentral dari berbagai negara besar mulai secara masif menimbun emas dalam cadangan devisa mereka, pasokan emas di pasar otomatis akan mengetat. Hukum ekonomi dasar pun berlaku. Ketika permintaan melonjak sementara barangnya terbatas, harganya pasti akan terdorong naik. Kita sebagai investor retail sebenarnya hanya sedang mengikuti arus besar atau gelombang yang diciptakan oleh institusi raksasa ini. Mereka tidak membeli emas untuk mencari untung cepat, melainkan untuk menjaga stabilitas negara mereka dalam jangka panjang. Melihat cara kerja bank sentral ini seharusnya memberi kita pelajaran penting bahwa emas bukan sekadar perhiasan atau pajangan, melainkan instrumen pertahanan yang paling diakui secara global ketika sistem keuangan lainnya mulai terasa goyah. Memahami konteks global dan fundamental di balik angka-angka ini sangatlah krusial bagi kita semua. Tujuannya adalah supaya kamu nggak cuma jadi investor yang ikut-ikutan tren karena melihat video viral atau postingan pamer keuntungan di media sosial. Dengan mengerti alasan mengapa aset ini dihargai begitu tinggi di level $4.500, kamu jadi punya landasan yang kuat saat mengambil keputusan. Kamu tidak akan mudah goyah atau panik saat harga sedikit terkoreksi, karena kamu tahu bahwa nilai intrinsik emas sebagai pelindung kekayaan tetaplah utuh. Di tahun 2026 yang penuh kejutan ini, pengetahuan adalah senjata terbaikmu. Memiliki emas itu bagus, tapi memiliki emas disertai dengan pemahaman kenapa kamu memegangnya itu jauh lebih hebat.
Ini yang membedakan antara orang yang sedang berjudi dengan mereka yang sedang membangun fondasi kekayaan yang kokoh. Bagi kamu yang mungkin sudah menyimpan emas sejak harganya masih di angka 1 jutaan atau bahkan di bawah itu, melihat angka 2,6 juta di layar hari ini pasti terasa sangat menggoda. Pikiran untuk segera menjual atau melakukan buyback demi mengantongi keuntungan instan pasti terus terngiang-ngiang. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena tergiur angka cuan di depan mata. Sebelum kamu melangkah ke toko emas atau menekan tombol jual di aplikasi, tanyakan satu hal krusial pada dirimu. Setelah uang ini cair, apakah saya sudah punya instrumen investasi lain yang lebih menguntungkan dan aman? Menjual emas tanpa rencana alokasi dana yang jelas hanya akan membuat asetmu menguap begitu saja. Ingat, menjual di harga tinggi memang memuaskan, tapi memastikan uang hasil penjualan itu tetap bertumbuh adalah tantangan yang jauh lebih besar. Menjual emas di saat harganya sedang melonjak tinggi memang bisa memberikan kepuasan instan, seolah-olah kamu baru saja memenangkan lotre. Namun, kamu harus waspada terhadap jebakan gaya hidup. Seringkali, keuntungan dari investasi emas justru berakhir menjadi barang-barang konsumtif yang nilainya langsung menyusut, seperti ganti ponsel terbaru atau liburan impulsif. Jika itu yang terjadi, kamu sebenarnya sedang menukar aset pelindung nilai masa depanmu dengan kesenangan sesaat. Begitu uangnya habis, kamu akan menyadari bahwa kamu telah kehilangan benteng pertahanan finansialmu selamanya. Dan untuk membelinya kembali di masa depan, harganya mungkin sudah jauh lebih mahal lagi. Jadi, pastikan alasan menjualmu adalah alasan produktif, seperti untuk uang muka rumah, modal usaha yang terukur, atau kebutuhan mendesak yang benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Strategi terbaik bagi mereka yang sedang dilanda dilema jual atau simpan sebenarnya adalah dengan melakukan penjualan secara parsial atau sebagian saja. Jika memang ada kebutuhan yang mendesak, kamu tidak perlu menjual seluruh koleksi emasmu. Ambil sebagian kecil saja yang sesuai dengan nilai kebutuhanmu saat ini, dan biarkan sisa saldo emasmu tetap tinggal di dalam brankas atau portofoliomu untuk terus bekerja sebagai pelindung kekayaan. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menikmati hasil investasimu tanpa harus kehilangan momentum jika ternyata harga emas dunia terbang lebih tinggi lagi, melampaui $4.594. Ingat, emas adalah asuransi kekayaanmu. Kamu tidak perlu mencairkan seluruh polis asuransimu hanya karena sedang butuh uang tunai, kan? Tetaplah berpikir strategis dan jangan biarkan emosi sesaat meruntuhkan rencana jangka panjang yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Dunia investasi itu selalu punya hukum alamnya sendiri, yaitu siklus. Tidak ada aset di dunia ini yang harganya akan terus naik tegak lurus ke atas tanpa henti. Setelah kenaikan yang sangat tajam hingga menyentuh angka 2,6 juta ini, kita harus sangat realistis bahwa pasar pasti akan mengalami fase istirahat, atau yang biasa kita sebut sebagai koreksi harga. Kamu harus menyiapkan mental dari sekarang jika besok lusa atau minggu depan, angka di layar monitor tiba-tiba memerah dan kembali ke level 2,4 atau bahkan 2,3 juta rupiah. Jangan sampai kamu panik dan merasa dunia kiamat saat melihat nilai portofoliomu sedikit menyusut. Koreksi adalah hal yang sehat dalam pasar. Itu adalah cara pasar membersihkan para spekulan dan memberikan kesempatan bagi investor baru untuk masuk. Pertanyaannya, apakah mental kamu sudah cukup kuat untuk tetap memegang emasmu saat semua orang di sekitarmu mulai berteriak panik? Penting untuk diingat bahwa penurunan harga bukanlah tanda sebuah kegagalan, melainkan peluang yang terbungkus dalam kekhawatiran. Bagi mereka yang memiliki strategi matang dan rencana jangka panjang, penurunan harga emas justru dianggap sebagai diskon besar-besaran untuk menambah muatan atau averaging down. Alih-alih ikut menjual karena takut harga makin jatuh, investor yang cerdas justru akan melihat ini sebagai momen emas untuk memperbaiki harga rata-rata kepemilikan mereka. Ingat kembali kejadian 30 Oktober 2025 saat harga dunia turun ke $3.947. Mereka yang bertahan dan justru membeli di saat itu adalah orang-orang yang paling tertawa lebar hari ini saat harga mencapai $4.594. Jadi, ubah cara pandangmu. Jangan takut pada warna merah di grafik, karena disitulah sebenarnya letak peluang untuk memperbesar kekayaanmu di masa depan. Pada akhirnya, musuh terbesar dalam investasi
bukanlah pergerakan pasar atau kebijakan bank sentral, melainkan emosi yang ada di dalam diri kita sendiri. Jangan biarkan suara bising dari luar, opini orang lain yang belum tentu paham, atau kepanikan massal di media sosial mendikte keputusan finansial yang sudah kamu susun dengan kepala dingin. Tetaplah berpegang teguh pada rencana awal yang sudah kamu buat. Jika kamu sudah memutuskan untuk membeli secara rutin dan bertahap, maka lakukanlah tanpa peduli apapun warna grafiknya hari ini. Kedisiplinan untuk tetap tenang saat orang lain panik adalah aset yang jauh lebih berharga daripada emas itu sendiri. Jadilah nakoda yang bijak bagi kapal finansialmu. Jangan biarkan ombak kecil di permukaan membuatmu kehilangan arah menuju pelabuhan kemandirian finansial yang selama ini kamu impikan. Investasi emas di tahun 2026 ini memang menuntut kesabaran ekstra dan strategi yang jauh lebih cerdik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa lagi hanya sekadar membeli dan berharap keajaiban. Kita harus punya rencana yang matang di tengah harga yang sudah menyentuh 2,6 juta ini. Intinya, jangan biarkan angka-angka di monitor membuatmu kehilangan logika atau terjebak dalam arus FOMO yang melelahkan. Tetaplah beli secukupnya, lakukan secara rutin, dan yang paling penting, selalu gunakan uang dingin agar tidurmu tetap nyenyak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bareng saya hari ini. Kalau menurut pendapat pribadimu, apakah harga emas bakal sanggup tembus sampai 3 juta rupiah sebelum tahun ini berakhir? Video ini murni dibuat untuk tujuan edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan merupakan perintah atau ajakan mutlak untuk membeli atau menjual emas. Angka dan data yang disebutkan adalah kondisi pasar saat narasi ini dibuat. Ingat, investasi selalu sepaket dengan risiko. Jadi, tetap lakukan riset mandiri, pertimbangkan matang-matang, dan pastikan setiap keputusan keuangan yang diambil sudah sesuai dengan profil risiko serta kondisi kantong kamu masing-masing. Nah, setelah kita bedah bareng strateginya, sekarang saya ingin dengar pendapat jujur kalian. Menurut kalian, dengan harga emas yang sudah menyentuh angka 2,6 juta ini, apakah kalian tim yang bakal lanjut serok, pelan-pelan, atau justru milih buat wait and see dulu sampai harga dunia sedikit mendingin? Tulis opini atau strategi pribadi kalian di kolom komentar ya, biar kita semua bisa saling belajar dan nggak panik sendirian menghadapi fluktuasi pasar di 2026 ini. Dan kalau menurut kamu pembahasan kali ini bermanfaat, jangan lupa buat tekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan strategi finansial penting lainnya di video mendatang. Ingat, investasi terbaik adalah investasi pada ilmu. Sampai jumpa di kolom komentar.